Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nika Dadananta Mahardani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kintamani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato argumen saya mengenai argumen dari tim pro atau pemerintah dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Maka dari itu, saya dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan argumen tim pemerintah. Mengapa? Karena anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, dan anak tumbuh atau berkembang dan juga memiliki karakter karena adanya pola asuh dari orang tua. Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual yang berlangsung sejak seorang anak ada dalam kandungan sampai dewasa. Keterlibatan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma susila dan nilai moral yang ada pada diri anak. Dengan demikian, pola asuh orang tua berarti suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini, orang tua memang sangat berperan, namun hal-hal seperti adanya tes untuk orang tua yang ingin memiliki anak sangat tidak efisien karena dapat disimpulkan bahwa orang tua hanya akan fokus belajar untuk mengikuti ujian atau tes tersebut. Namun pada kenyataannya, penerapannya tidak akan efisien di kehidupan berkeluarga ke depannya. Nah, pada umumnya, setiap populasi generasi yang muncul dalam kurun waktu setiap 15-18 tahun terakhir memiliki karakteristik demografik yang berbeda dengan generasi sebelumnya dan setelahnya. Anak zaman sekarang cenderung memiliki karakter yang positif dan optimis dalam menggapai mimpi dalam kehidupannya, dan cenderung berpikir praktis dan menyukai kebebasan. Anak-anak ini lahir dalam kondisi dunia yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, orang tua dari generasi ini mayoritas lebih mapan, mampu memberikan fasilitas dan rasa nyaman kepada anak. Orang tua juga dapat menerapkan model atau pola pengasuhan yang bersifat arif, positif, efektif, konstruktif, dan transformatif. Pola asuh orang tua atau parenting yang utama adalah effective parenting atau pola asuh yang efektif. Pola asuh seperti ini bukan hanya bagaimana mendidik anak yang efektif, tetapi menitik beratkan atau berkaitan erat dengan mentalitas dan karakter anak sendiri. Nah, pola asuh yang paling ideal dan efektif untuk orang tua adalah autoritatif. Tipe orang tua yang autoritatif memiliki anak-anak yang merasa bahagia secara batin, kompeten dalam bidangnya, dan sukses dalam pengertian bahwa mampu beradaptasi dan serta menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, hal ini disebabkan karena anak sudah menilai tuntutan orang tuanya terhadap disiplin dan peraturan yang tergolong adil dan masuk akal. Saat itulah anak menjadi lebih penurut dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Selain itu, komunikasi efektif di mana anak diberikan kesempatan untuk berargumen mengenai peraturan di rumah menjadikan anak mudah menginternalisasi dan menerima nilai serta peraturan keluarga. Nah, orang tua harus menciptakan suasana yang demokratis dan menyenangkan bagi anak-anaknya. Dengan itu, anak-anak akan menjalankan nilai dan peraturan dengan sepenuh hati tanpa adanya merasa terpaksa, seperti tidak terpaksa untuk belajar atau bangun pagi dan lain sebagainya. Akhirnya, saat anak melaksanakan atau menjalankan tugas dan kewajibannya dengan kemauannya sendiri tanpa perlu dipaksakan, di sanalah anak belajar untuk mengontrol dirinya sendiri dan disiplin terhadap waktunya sendiri dengan baik. Namun, sebenarnya perkembangan anak atau pertumbuhan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti lingkungan tempat tinggal anak tersebut tinggal, seperti bagaimana pergaulannya dan dengan siapa anak tersebut bergaul.
Seseorang atau individu yang sudah memilih untuk menikah itu sudah pasti mempertimbangkan banyak hal seperti akan memiliki anak atau tidak. Nah, untuk itu saya menyatakan bahwa sebaiknya kita harus menekankan kepada individu yang akan menikah untuk melakukan tes kesehatan. Karena yang kita ketahui bahwa orang tua yang sehat secara jasmani dan rohani atau yang sehat secara fisik dan mental akan melahirkan atau akan memiliki anak-anak yang baik, sehingga tidak perlu adanya tes kelayakan memiliki anak. Nah, berdasarkan argumen tersebut, berikan dukungan dan saran kepada tim oposisi.